Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istilah puji Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita belajar bersama dengan satu rupiah dan selawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafa'atnya kepada kita semua dan yang terhormat Abi Hanif Hidayah selaku pengasuh pada pesantren seperti melalui Bani Fidah dan orang tua saya yang saya sayangi. Dan hari ini saya mau menjelaskan kitab Ubudiyah bab 7 yaitu tentang apa sih? Tentang mengurusi mayat-mayat. Yang pertama yaitu ada syarat dan rukun sholat mayit. Yang pertama ada syarat, yaitu yang pertama ada mayit telah ditemukan. Yang kedua yaitu yang mensolati atau musboli itu harus memenuhi syarat. Yang ketiga, musbali harus di belakang jenazah dan menghadap ke jenazah. Dan yang keempat, jarak antara jenazah dan orang yang mensolati kurang lebih tidak boleh lebih dari kurang lebih 144 meter. Dan yang kelima yaitu tidak ada penghalang di antara keduanya. Dan yang keenam yaitu yang mensolati harus di dekat mayit. Dan rukun sholat mayit yaitu yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu takbir kedua membaca salawat. Yang keenam takbir ketiga mendoakan mayit. Yang ketujuh yaitu takbir keempat salam. Dan yang kedua yaitu tentang pemakaman jenazah dibagi menjadi dua, yaitu ada yang persiapan dan yang keduanya yang kubur. Yang persiapan sebelum pemberangkatan ke pemakaman, yang kubur dan peralatan untuk pemakaman itu harus siap. Peralatan pemakaman itu ada kayu, batu nisan, bunga dan lain-lain. Pokoknya peralatan bagi penguburan. Yang kubur itu ada 3 macam. Yang pertama ada panjang. Panjangnya itu kurang lebih kira-kira 1,5 meter. Dan lebarnya itu kurang lebih 1 meter lebar, panjangnya kira-kira 1,5 meter, dan dalamnya itu kurang lebih 60 cm. Dan yang terakhir ada pemberangkatan jenazah. Pemberangkatan jenazah itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada pelepasan jenazah, yaitu ada kita meminta maaf kepada hadirin yang datang dan kita memberitahukan tentang pengalihan tentang pengalihan tentang orang itu. Dan yang ketiga menjadi saksi perbaik buruk amal mereka. Dan sekedar mu'idah hasanah kalau tidak tahu. Tidak dijelaskan mu'idah hasanah. Dan yang kedua yaitu ada cara mengantarkan jenazah, yaitu diusung 3-4 orang. Kepala jenazah di depan. Saat diusung itu kepala jenazah harus di depan. Dan yang mengusung berjalan cepat. Dan yang mengiringi jenazah itu harus di depan jenazah, dari yang belakang. Makruh hukumnya untuk berbicaranya bukan berbicara hal yang lain, tapi berbicaranya ini untuk zikir. Dan yang mengiringi harus berjalan kaki, nggak boleh berkendara. Dan perempuan makruh untuk mengiringi jenazah. Yang terakhir yaitu ada proses pemakaman. Yang kubur itu dibagi menjadi 2, yaitu liang cempuri dan liang landak. Yang cempuri yaitu liang kubur yang tengahnya digali, yang tengahnya doang yang digali. Tengahnya kayak kita menggali apa gitu, pokoknya tengahnya yang digali. Dan kalau yang landak yaitu bagian barat dari liang kubur itu digali
sekiranya cukup bagi mayitnya. Itu buat tanah yang keras. Sebenarnya tanah yang keras kita menggunakan yang landak ini, itu bagian baratnya digali sekiranya cukup untuk mayit. Dan ada 4 cara pemakamannya, yaitu meletakkan kaki mayit terlebih. Maksudnya ini misalnya liang kuburnya, kaki mayit di dekat liang kuburnya. Dan yang kedua, jenazah dikeluarkan dari kaki ke kepala. Dan yang ketiga, diserahkan orang yang berada di kubur. Kan ada 2 orang, yang satu orang itu yang ngeluarin, yang kedua ada yang menampanin dari kubur, dari dalam itunya. Dan yang terakhir, yaitu mayit harus diletakkan menghadap kiblat. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Oke, hikmah yang saya dapat, saya tahu tentang mengurusi mayit. Oke, sekian dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan, karena saya masih belajar tentang mengurusi mayit ini. Oke, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.